Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIM 075, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya ingin menjelaskan perbandingan penyelenggaraan demokrasi antar negara di tengah COVID-19. Dalam kurangnya waktu, pada bulan terakhir, segenap komponen bangsa mulai resah. Selanjutnya tercengkam rasa takut lantaran mulai merebahkannya wabah coronavirus Desain 2019 atau COVID-19. Keresahan tersebut tentu sangat manusiawi karena jika pandemi COVID-19 tidak ditangani secara cepat dan tepat akan berdampak fatal kematian manusia dan perekonomian di Indonesia. Sementara itu, yang dapat dipetik dari musibah COVID-19 terkait praktik demokrasi di Indonesia pada khususnya dan tata kelola negara bangsa pada umumnya relatif belum mendapatkan perhatian secara seimbang dari para akademis. Karakteristik transisi demokrasi. Kendati konsep transisi demokrasi itu sendiri masih terus dalam pendebatan di kalangan para akademisi. Secara prinsipal dapat dikatakan bahwa sejak berakhirnya pemerintah Orde Baru pada 1998, terkaitnya hal ini secara teoritis dapat dikemukakan sedikit pada 10 karakteristik utama dari transisi demokrasi. Terus karakteristik yang pertama adalah relaksasi antara negara dan masyarakat. Tidak lagi bersifat satu arah, tetapi sudah bersifat dua arah. Walaupun dibukanya peluang partisipasi masyarakat cenderung belum sepenuhnya didasarkan pada ikhtiar untuk memperkuat masyarakat sipil, tetapi lebih pada kewajiban memenuhi agenda reformasi. Transisi yang kedua adalah relaksasi negara dan masyarakat. Lebih berkarakter relaksasi integritas, yaitu antara elite penguasa dan elite masyarakat. Kondisi ini kemudian telah melahirkan praktik demokrasi elitis. Yang ketiga adalah reformasi politik, lebih titik beratkan pada reformasi kelembagaan negara. Namun minus penguatan kapabilitas. Kondisi itu berimplikasi pada terjadinya perkalahan praktik demokrasi prosedur. Yang keempat adalah telah terjadinya peluasan arena kebebasan sipil, namun minusnya kualitas relatif ini ditandai antara lain masih dominannya ekspresi kebebasan sipil dengan cara kekerasan dan adanya tidak kekerasan baik oleh pihak negara maupun masyarakat dalam menyikapi ekspresi kebebasan sipil. Yang kelima adalah pemilu karakteristik voter minus WC. Maksudnya, pemilu secara rutin dilaksanakan sebagai ritual politik untuk mendapatkan voucher atau suara masyarakat. Guna melegitimasi kekuasaan para elitis, namun pada pasca pemilu sangat mesti memproduksi voucher. Lebih buruk lagi, justrunya dihasilkan adalah politik nasional. Yang keenam
keenam adalah munculnya oligarki partai politik. Kenyataan ini ditunjukkan antara lain adanya sentralisasi kekuasaan dalam tubuh partai politik, proses pengambilan keputusan dimonopoli segelitas elit partai, lalu promosi posisi strategi tidak didasarkan pada sistem merit dan proses kaderisasi tidak berjalan. Yang ketujuh adalah maraknya praktis politik intrasionalis, yaitu memperlakukan kekuasaan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Fenomena ini terjadi hampir pada semua arena politik, mulai dari praktik pembelian suara pada pemilu sampai dengan beli jabatan untuk posisi strategi pada lembaga internal partai politik maupun dari lembaga negara. Yang kedelapan munculnya realitas di dinasti politik, yakni monopoli kekuasaan berdasarkan hubungan kekeluargaan untuk kerabatan. Terdeteksi ini terjadi sangat erat terkait dengan adanya praktik politik transaksionis dan oligarki partai politik sebagaimana dikemukakan di atas. Yang kesembilan, maraknya praktik soft state, yaitu hadirnya aktor di luar struktur formal pemerintah, namun dapat mengendalikan dan mengontrol para aktor penyelenggara pemerintah formal. Kecenderungan ini tersebut juga tidak terlepas dari adanya praktik politik transaksionis, utamanya pada pemilu. Kesepuluh, hadirnya gerakan Cote Reform, yaitu suatu gerakan reformasi tandingan yang sejatinya membawa spirit interformasi, namun dikemas dalam bungkus dan lebar proformasi. Gerakan ini relatif sulit untuk dideteksi, namun sangat membahayakan bagi masa depan demokrasi. Sini ada juga ujian dan bahayanya. Dengan merujuk pada 10 karakteristik transisi di demokrasi, di antara sedikitnya dapat diidentifikasi ada 6 tantangan demokrasi di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. Bila dibuat kategorisasi, 6 tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 ujian dan 3 bahaya demokrasi. Pertama, ujian bagi instansi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara kesatuan. Adanya pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI utamanya terkait dengan relaksasi pusat. Dengan relaksasi pusat, daerah memang bentuk terkualifikasi dan dipatuhi dalam implementasi kebijakan penanggulangan wabah virus corona. Atau hanya imajinasi. Bila bentuk ditaati, seharusnya tidak perlu terjadinya perbedaan sikap antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan ingin mengatasi pandemi COVID-19. Dikatakan demikian karena dalam negara kesatuan, prinsip relaksasi
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah ialah berbagi kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan seperti pada negara federal. Oleh karena itu, otonomi yang dimiliki pemerintah daerah bukanlah otonomi penuh seperti pada negara federal. Jika pada kenyataannya pemerintah daerah terkesan merasa memiliki otonomi penuh, ini yang perlu dikoreksi untuk diluruskan. Namun pada sisi lain pemerintah pusat sebagai empunya kewenangan. Niscaya dituntut ketegasan dan pastian dalam implementasi keputusan yang telah diambil. Inilah sejatinya karakteristik dan status yang memang harus diperlihatkan pemerintah pusat dalam mengatasi kondisi genting akibat wabah COVID-19 yang mencekam saat ini. Kedua ujian bagi kapabilitas dan kualitas kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah sejak tahun 2004. Indonesia telah menerapkan pilpres langsung dan mulainya tahun 2005 melaksanakan pilkada langsung. Secara teoritis pemilu langsung diyakini dan menghasilkan pemilih berkualitas yang pada giliran akan menghadirkan pemerintah yang akuntabel dan responsif terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Dalam memiliki logika teoretis ini, tidak berlebih jika dikatakan bahwa kehadiran wabah COVID-19 secara nyata menyodorkan ujian bagi kapabilitas dan kualitas para pemimpin hasil pemilu langsung tersebut. Ketiga, ujian kohesi sosial dan kepatuhan terhadap satu di antaranya indikator pentingnya dan eksistisnya legitimasi otoritas negara adalah adanya dukungan dan kepatuhan warga negara terhadap berbagai kebijakan telah diambil pemerintah. Dengan demikian beralasan jika dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan mengatasi wabah COVID-19 juga dapat diartikulasi sebagai bagian dari ujian nyata terhadap eksistensi otoritas negara.